Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan satu lagi, jangan lupa di like juga ya. Tematik kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selalu belajar dengan penuh semangat ya anak-anak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih bersama Ibu hari ini. Masih di pelajaran tematik kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke sayang, hari ini kita masuk ke subtema 2 ya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada di buku tematik halaman 51, jadi anak-anak yang punya buku silahkan buka bukunya. Oke, nah ini di halaman 51. Ini ada teks ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita baca. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Ya, manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Bergerak, bernafas, ya, perlu makan, tumbuh, berkembang, ya sayang. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Oke sayang, jadi manusia itu kan tumbuh pertama dari bayi, ya, lalu balita, remaja, dewasa, ya. Kita lihat di gambar di bawah ya. Coba kita lihat dulu nih ada gambar. Nah di sini kita bisa lihat, ini membuktikan bahwasanya manusia itu mengalami pertumbuhan. Pertama kita lahir sebagai seorang bayi, nih bayi. Lalu tumbuh menjadi batita. Batita itu apa, Bu? Batita itu bawah 3 tahun. Lalu tumbuh lagi menjadi balita. Balita itu apa? Di bawah 5 tahun. Lalu tumbuh lagi menjadi anak-anak atau remaja. Anak-anak atau remaja. Setelah itu tumbuh lagi menjadi dewasa. Nah sayang, setelah dewasa ini manusia tidak mengalami pertumbuhan lagi, ya. Setelah dewasa, karena pertumbuhan manusia itu ada batasan usia. Nah, tapi emosi dan pikiran manusia itu tidak ada batasan, tidak akan berhenti, nak. Emosi dan pikiran manusia itu akan selalu berkembang karena manusia dibekali akal pikiran untuk selalu berpikir, untuk selalu belajar, ya. Rasa ingin tahu manusia itu banyak sekali sayang ya, makanya perkembangan emosi dan pikiran manusia itu terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke sayang, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Banyak sekali, nak. Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini salah satunya misalnya, pertama faktor makanan. Makanan. Kenapa faktor makanan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Tentu sayang, makanan yang kita makan itu akan menentukan sehat atau tidaknya kita, ya. Kita harus makan makanan yang bergizi, yang sehat, yang banyak vitaminnya, ya sayang ya, agar pertumbuhan dan perkembangan kita itu baik. Kalau kita makan makanan yang tidak bergizi, makan sembarangan, maka tubuh kita juga akan menjadi tidak sehat sayang. Yang harusnya kita tumbuh tinggi, kita menjadi kerdil, tidak tinggi. Yang harusnya kita sehat terus, semangat, energi gitu, kita menjadi lemes gitu ya nak ya. Itu faktor makanan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu ada lagi misalnya faktor keturunan misalnya nak, faktor keturunan. Faktor keturunan ini banyak nak, misalnya ya
kita punya rambut keriting. Rambut keriting yang ikel, gantung, bagus gitu ya. Misalnya mama kita rambutnya keriting. Bisa jadi anaknya nanti juga rambutnya keriting karena itu adalah faktor keturunan. Nah, sama seperti misalnya kita lihat di gambar ini. Di gambar ini dia masih kecil aja sudah pakai kacamata, ya, pakai kacamata. Mata yang rabun itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan sayang. Mungkin orang tuanya juga matanya rabun, ayahnya rabun, ibunya rabun. Maka nurun ke anaknya juga matanya rabun. Karena itu bisa menjadi faktor keturunan. Ya sayang ya. Lalu misalnya yang ketiga misalnya ada faktor apa lagi tuh? Faktor lingkungan misalnya nak. Nah, lingkungan. Kenapa faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Sangat nak, sangat mempengaruhi. Faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan kita, perkembangan manusia. Menjadi orang yang baik atau yang tidak. Lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, maka akan membuat anak-anak manusia juga menjadi baik dan sehat. Tapi kalau lingkungannya buruk, misalnya di lingkungannya itu banyak orang-orang yang jahat. Misalnya sayang ya, jorok, buang sampah sembarangan setiap hari. Terus kalau ngomong biasanya kasar, ya, ngomongnya kasar, terus suka mencuri. Otomatis anak-anak yang ada di lingkungan itu juga terpengaruh. Maka dia juga akan jorok, buang sampah sembarangan, ya, berkata kasar, lalu suka mencuri. Itu sangat mempengaruhi, nak. Makanya kita harus menciptakan lingkungan yang baik, ya, yang rukun dengan sesama agar pertumbuhan kita juga baik. Oke sayang ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada banyak sekali sayangnya. Di sini ibu buat contoh ada 3. Faktor makanan, faktor keturunan, dan faktor lingkungan. Oke, kita lanjut lagi. Masuk ke bawah. Masuk ke halaman 52 di pembelajaran 1. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Coba kalian lihat nih. Pertama, ini si Udin ya nak ya. Waduh lucu sekali si Udinnya. Masih dia bedong. Nah ini si Udin tadi tuh. Nah kita lihat nih. Ibunya pakai kacamata ya kan. Ini kita lihat ibunya pakai kacamata. Makanya si Udinnya, kita lihat gambar di atas. Nah si Udinnya pakai kacamata. Nah itu bisa menjadi faktor keturunan. Oke lanjut ya nak ya. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin? Apa aja nak perubahannya? Pertama, Udin bayi, belum bisa apa-apa ya. Jalan aja belum bisa, merangkak belum bisa ya. Lalu tumbuh si Udinnya, tumbuh. Diberi makanan yang bergizi terus sama ibunya, diberikan ASI yang baik ya. Lalu Udinnya sehat, tumbuh tuh, bisa merangkak. Terus apalagi perubahannya? Lalu Udin, ini usia apa nih? Usia batita nih kayaknya nih, batita bawah 3 tahun ya. Nah ini juga batita, belum bisa jalan dia, si Udinnya. Masih diajar jalan. Kalau bahasa kita itu apa ya? Tatah ya nak ya, ditatah sama ibunya. Nah, jadi apa aja perubahan nak yang dialami Udin? Tumbuh sayang ya dari bayi, terus dia bisa merangkak, lalu belajar berjalan. Oke, kita lanjut nih ke bawah. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini. Nah, apa tuh perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Apa nak? Kita bisa lihat perubahannya. Pertama bayi tumbuh, berarti dia apa sih Udinnya? Bertambah tinggi dan juga bertambah berat badannya. Ya sayang ya, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah bertambah tinggi badan, bertambah tinggi badan, bertambah tinggi dan bertambah tinggi badan dan berat badan. Nah, ya sayang ya.
Pertama dia kan bayi nih, lalu tumbuh, dia berarti tambah tinggi, beratnya juga pasti bertambah. Oke, bawah lagi nak. Nah, perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini berdasarkan gambar ini nak? Nah, pertama Udin minum pakai botol ya. Lalu sini kita lihat dia makan pakai garpu, sendok, udah bisa makan nasi ya. Terus minumnya nggak pakai dot lagi, pakai gelas. Jadi apa sayang? Perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Udin saat bayi Udin minum pakai botol, minum menggunakan botol. Tuh, ketika remaja, enggak ketika remaja dong. Sekarang Udin minum menggunakan gelas. Dan makan dengan menggunakan garpu dan sendok. Tuh. Dan sendok. Kita bisa lihat kayak gitu ya sayang ya. Jadi pertama Udin masih kecil, bisanya cuma ngedot aja. Sekarang Udin udah besar, udah bisa makan sendiri ya. Udah bisa minum pakai gelas, makannya juga udah teratur, pakai sendok, pakai garpu. Oke, ini perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini. Oke, kita masuk lagi ke halaman berikutnya, 53. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Pasti dong nak ya, pasti kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Iya. Nah, coba cari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, sepertinya kalian dapat tugas nih nak, tanya sama orang tuanya bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kalian dari lahir sampai sekarang. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Oke, kita lihat tugasnya sayang ya. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Nah sayang, kalian disuruh melakukan kegiatan wawancara dengan orang tua. Menanyakan kepada orang tua. Misalnya nih, kalian susun dulu ya, ini disuruh nyusun daftar pertanyaannya. Oke, kita susun sama-sama aja daftar pertanyaannya. Biar gampang ya nak ya, biar kalian tinggal bertanya sama orang tuanya. Misalnya, yang pertama, kalian mau menanyakan, berapa usia saya saat tumbuh gigi pertama. Tuh, ini misalnya pertanyaannya ya. Lalu yang kedua, misalnya, usia berapa saya merangkak? Usia berapa saya merangkak? Lalu yang ketiga, misalnya, usia berapa saya
bisa berjalan, bisa berjalan. Ya sayang ya. Nah, ini pertanyaan yang bisa diajukan sama orang tua. Lalu apa lagi, Nak? Misalnya, usia berapa saya bisa bicara. Nah, ya sayang ya, ini pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya lagi nih, disuruh 5 ya. Lalu satunya lagi misalnya, berapa berat badan saya saat lahir. Nah, sayang, ini contoh 5 pertanyaan yang bisa kalian ajukan sama orang tua di rumah ya. Karena kita disuruh, ini tugas ya Nak ya, tugas. Nah, karena kita disuruh lakukan kegiatan wawancara. Jadi kalian pura-puranya menjadi wartawan ya sayang ya, bertanya sama orang tua. Kalian tanyakan sama orang tua kalian di rumah untuk mendapatkan informasi tentang pertanyaan-pertanyaan kalian ini. Nah, ada 5 pertanyaan yang bisa kalian tanyakan ke orang tua. Nanti kalian tanyakan sayang, kalian buat di buku tugasnya. Jawabannya juga ya. Ini berbeda-beda loh jawabannya ya sayang ya. Setiap anak pasti berbeda. Usianya kan berbeda, usia merangkaknya juga berbeda. Kalian tanyakan sama orang tuanya masing-masing. Ya, kalian wawancarain orang tuanya di rumah. Oke sayang, semangat selalu sayang ya, semangat belajar. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.